Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanfa'ul qira'atu wadh-dhikru wad-du'a'u was-sadaqatu lil mayyit? Qultu na'am. Al-qira'atu 'alal amwat amara biha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Akhrajal Imam Ahmad fi sanadihi wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibn Hibban wa sahahahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala iqra'u yasin 'ala mautakum. Ada satu pertanyaan, apakah membaca Al-Quran, misalnya membaca surat Yasin, zikir kepada Allah, sedekah, dan berdoa, mendoakan mayit supaya mayit mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah bermanfaat untuk mayit? Jawabannya na'am. Al-qira'atu 'alal amwat amara bihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Membaca Al-Quran yang mana pahalanya disampaikan kepada orang-orang yang telah mati, itu memang diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, Imam Ibn Hibban, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Iqra'u Yasin 'ala mautakum. Bacalah surat Yasin atas orang-orang yang mati dari kalian semua. Begitu juga hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dari Ibnu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ur rajula yaumal qiyamati minal hasanati amthalul jibal fayaqulu aina li hadha fayuqalu bistighfari waladika lak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, besok di hari kiamat ada seorang laki-laki itu ada di hari kiamat diikuti oleh kebaikan-kebaikan yang sangat besar, yang sangat banyak, semisal gunung-gunung, besarnya semisal gunung-gunung. Jadi seorang laki-laki ini merasa mendapatkan keistimewaan yang luar biasa besok di hari kiamat, sampai mendapatkan kebaikan-kebaikan semisal gunung-gunung. Lalu dia bertanya, aina li hadza? Dari mana sebenarnya kebaikan-kebaikan yang semisal gunung-gunung itu? Lalu ada yang menjawab, bistighfari waladikalak. Wahai seorang laki-laki,
kamu mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak, yang besar seperti gunung-gunung, itu disebabkan istighfarnya anak kamu untuk kamu. Jadi anak kamu memohon kepada Allah supaya kamu mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Anak kamu istighfar kepada Allah, memohon maaf kepada Allah untuk kamu. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua bisa dengan mengucapkan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bisa dengan astaghfirullahal azim li wa liwalidayya bisa. Atau dengan mengucapkan astaghfirullah li abi wa ummi bisa. Yang jelas istighfarnya seorang anak untuk orang tua itu sangat bermanfaat. Jadi bisa menambahi kebaikan-kebaikan untuk orang tua, sekalipun orang tua itu sudah meninggal. Memang dianjurkan, apalagi seorang anak untuk orang tua, keluarganya untuk orang tua, keluarganya untuk keluarga yang lain, istighfar. Bahkan istighfar untuk orang lain itu sangat bermanfaat. Buktinya seorang laki-laki besok di hari kiamat ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu akan diikuti, disertai, dibarengi oleh kebaikan-kebaikan yang besar, semisal gunung-gunung. Ini disebabkan istighfarnya anaknya untuk orang tua. Walihada qala Allah Ta'ala wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Muhammad, istighfarlah kamu untuk dosa kamu dan istighfarlah untuk orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Ini menunjukkan bahwa istighfarnya orang yang masih hidup itu sangat bermanfaat untuk orang-orang mukmin, baik yang masih hidup maupun orang-orang mukmin yang sudah mati. Ini sangat bermanfaat. Jadi apa yang dilakukan oleh orang yang hidup untuk orang yang mati itu sangat berguna bagi orang yang mati. Ada salah satu cerita. Ada seorang perempuan mempunyai anak perempuan meninggal dunia. Orang perempuan yang mempunyai anak yang meninggal dunia itu, setelah beberapa hari, orang perempuan ini kepingin melihat anaknya yang sudah dikubur, yang sudah mati itu. Kepingin melihat anaknya di dalam mimpi. Akhirnya orang perempuan itu datang kepada Syekh Al-Imam Hasan Basri. Lalu memohon kepada Al-Imam Hasan Basri agar supaya diajari bacaan-bacaan yang sekiranya dengan sebab bacaan itu bisa bermimpi melihat anaknya yang sudah meninggal dunia. Akhirnya datang kepada Imam Hasan Basri. Oleh Imam Hasan Basri diajari membaca sholawat. Begitu diajari membaca sholawat, langsung diamalkan oleh perempuan tadi. Begitu setelah diamalkan sampai beberapa hari, akhirnya orang perempuan itu betul-betul melihat anaknya di dalam mimpi dengan barokahnya bacaan sholawat yang diajarkan oleh Imam Hasan Basri. Dan ternyata orang perempuan itu melihat anaknya sedang disiksa di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai lehernya dibelenggu, tangan dan kakinya diikat, lehernya dibelenggu, disiksa dengan api neraka.
Akhirnya orang perempuan itu bangun dari tidurnya langsung nangis menjerit. Langsung menjerit. Nangis sejadi-jadinya. Karena melihat anaknya sedang disiksa di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang perempuan tadi datang kepada Imam Hasan Basri menceritakan tentang mimpinya, yang bermimpi anaknya yang sedang disiksa di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu diceritai tentang mimpinya orang perempuan tersebut, Imam Hasan Basri beserta dengan santri-santrinya ikut menangis. Menangis karena orang perempuan atau anak perempuan yang sudah meninggal dunia, yang datang di dalam mimpinya ibunya itu sedang disiksa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nangis Imam Hasan Basri. Santri-santrinya sampai ikut nangis. Terus tidak lama Imam Hasan Basri bermimpi seorang perempuan. Imam Hasan Basri bermimpi seorang perempuan yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang perempuan ini berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu didatangi oleh Imam Hasan Basri. Begitu didatangi oleh Imam Hasan Basri, orang perempuan yang berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu bertanya kepada Imam Hasan Basri, "Wahai Imam Hasan Basri, apakah kamu kenal pada saya?" "Wahai Imam Hasan Basri, apakah kamu tahu kepada saya?" Beliau menjawab, "Tidak, saya tidak tahu, tidak kenal kamu." "Saya ini sebenarnya Imam Hasan Basri, putrinya orang perempuan yang minta diajari sholawat kepada kamu. Itu adalah ibu saya. Minta supaya diajari bacaan-bacaan yang sekiranya bisa melihat aku, sehingga ibu saya melihat aku disiksa di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang alhamdulillah seperti yang kamu lihat wahai Imam Hasan Basri, saya mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang-orang yang dikubur di kuburan ini semuanya jumlahnya 550, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah engkau sebab apa wahai Imam Hasan Basri?" "Tidak, saya tidak tahu," katanya Imam Hasan Basri. Lalu orang perempuan tersebut menceritakan kepada Imam Hasan Basri, "Wahai Imam Hasan Basri, pada satu ketika ada seorang laki-laki, katakanlah orang alim wahai Imam Hasan Basri. Dia berjalan-jalan, ada di jalan di daerah kuburan saya. Dia membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya satu kali wahai Imam Hasan Basri, dan pahalanya dihadiahkan kepada ahli kubur di situ termasuk saya. Dan alhamdulillah wahai Imam Hasan Basri, semuanya dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kami semua mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang kamu lihat sekarang." Ya, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang dibaca yang merupakan bacaan-bacaan yang baik, bacaan-bacaan yang mengandung pahala, seperti membaca Al-Quran, membaca sholawat, bahkan membaca Fatihah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-Fatihatu li ahli al-kubur khairun minad dunya wa ma fiha."
Jadi Fatihah yang dihadiahkan kepada ahli kubur itu lebih utama daripada, lebih baik, lebih utama daripada dunia dan seisinya. Ini sangat beruntung sekali. Jadi kalau kita semua melakukan sesuatu yang baik, yang pahalanya dihadiahkan kepada ahli kubur kita, terutama orang tua kita, keluarga kita, itu sangat bermanfaat. Apalagi orang ahli kubur itu selalu menunggu dan menunggu apa yang dihadiahkan oleh orang-orang yang hidup untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laulal ahya lahalakal amwat." Kalau seandainya tidak ada orang yang hidup yang membantu kepada orang-orang yang mati, yang mendoakan orang-orang yang mati, yang menghadiahkan bacaan-bacaan yang baik untuk orang yang mati, yang membacakan istighfar, memintakan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang sudah mati, maka orang-orang yang mati itu akan menjadi orang yang celaka. Kenapa? Karena orang yang sudah meninggal dengan membawa dosa-dosa, maka tetap dengan dosa-dosanya kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala akan celaka disebabkan dosa-dosa tersebut. Kecuali kalau orang yang masih hidup membantu orang-orang yang sudah meninggal dunia, memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, mintakan rahmat, sampai dikatakan Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata ma'wahu. Itu sangat penting sekali. Tapi dengan catatan, mayit yang didoakan itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang Islam, orang mukmin. Itu bisa bermanfaat. Kalau yang didoakan itu orang kafir, tidak ada manfaatnya. Misal memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang kafir, katakanlah non muslim misalnya, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Kalau orang kafir, untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, supaya mendapatkan rahmatnya Allah, supaya mendapatkan ampunan Allah, supaya kuburannya itu dijadikan raudhah min riyadil jannah, tidak boleh, bahkan haram hukumnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tusalli ala hadim minhum mata abadan wala takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulih. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wahai Muhammad, jangan kamu mendoakan salah seorang dari orang-orang kafir yang telah meninggal dunia. Jangan. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berdoa atau menyembayangi mayit yang kafir atau katakanlah non muslim, itu berdoa untuk mereka tidak boleh, haram hukumnya. Wala takum ala qabri, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu berdiri di atas kuburannya, jangan. Tidak boleh, dilarang sama Allah. Kenapa? Innahum kafaru billahi wa rasulih. Mereka itu adalah kufur kepada Allah dan utusannya Allah. Mereka kafir, ingkar kepada Allah. Mereka ingkar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman kepada Allah. Mereka tidak beriman kepada Rasulullah. Jadi tidak boleh. Misalnya seperti kita, misal berdoa untuk orang-orang kafir. Katakanlah uluk salam kepada orang kafir. Uluk salam itu memohon kepada Allah keselamatan untuk mereka, tidak boleh. Tidak boleh. Umpamanya kita uluk salam kepada orang kafir, Assalamualaikum, tidak boleh, haram hukumnya.
Kenapa? Karena mendoakan selamat bagi orang kafir itu tidak boleh. Sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, wala tusalli ala hadim minhum mata abadan. Selama-lamanya tidak boleh berdoa untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Kalau bagi orang-orang yang beriman, maka berdoa untuk mereka itu sangat bermanfaat. Kita membaca Al-Quran, khutbil Quran, membaca surat Yasin, membaca surat Ikhlas, tahlil, membaca sholawat, bahkan bersedekah, yang mana pahalanya disampaikan kepada orang mati daripada orang-orang yang beriman kepada Allah. Sangat bermanfaat begitu, berguna. Sampai dianjurkan di dalam Al-Quran, walladzina ja'u min ba'dihim ja'u yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah mereka, orang-orang yang mati, mulai dari Nabi Adam sampai sekarang. Kita orang-orang yang masih hidup itu hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, Tuhan kami, ampuni kami. Rabbana ighfir lana, ampuni kami ya Allah. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan membawa keimanan. Nah, ini membuktikan bahwa istighfar untuk orang-orang yang beriman kepada Allah itu sangat bermanfaat. Jadi pertanyaan, apakah bermanfaat zikir kepada Allah? Apakah bermanfaat membaca Al-Quran yang pahalanya disampaikan kepada mayit? Apakah bermanfaat sedekah? Apakah bermanfaat berdoa yang mendoakan mayit? Bermanfaat, dengan catatan mayitnya dari golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak beriman kepada Allah, tidak sampai apa yang didoakan, yang disampaikan oleh kita kepada mereka, kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi ada bedanya orang yang beriman kepada Allah dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Jelas sudah. Mendoakan selamat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah diharuskan. Mendoakan selamat untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengucapkan Assalamualaikum kepada orang-orang kafir itu hukumnya tidak boleh. Kalau umpamanya terpaksa ada orang kafir, katakanlah orang non muslim, menyampaikan salam kepada kita dengan mengucapkan Assalamualaikum, jangan dibalas dengan Waalaikumsalam. Jangan dibalas dengan Waalaikumsalam. Mereka mendoakan kita selamat, kita jangan mendoakan selamat untuk mereka. Tidak boleh. Sebab mereka bukanlah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.